Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lenterai TV. Pemirsa, bunyi tabuh dari seperangkat gender mengalun lembut seolah memancar dari sebatang pohon kayu putih raksasa yang menyimpan cerita mistis dengan sisi spiritual yang kental. Pohon kayu putih raksasa yang disakralkan tersebut tumbuh subur di desa tua, tepatnya di halaman Jabapura Babakan, Banjarbayan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Pohon yang syarat nilai magis ini pada waktu-waktu tertentu akan memperdengarkan lamat suara gender yang mengalun syahdu, yang tidak upanya bagai semilir nafiri yang tertiup angin sepoi-sepoi. Demikian kesaksian para tetua dan warga setempat atau bahkan pemedek yang tangkil untuk bermeditasi di dekat pohon raksasa pada malam hari. Berdasarkan kepercayaan yang dikisahkan secara turun-temurun, ikhwal terdengarnya irama tabuh gender misterius itu berlatar belakang kisah pada zaman dahulu kala, tatkala perang antar prajurit kerajaan masih berkecamuk di bumi Dewata. Kisruhnya situasi yang terjadi saat itu membuat warga desa tua timbul inisiatif untuk menyembunyikan perangkat gamelan berikut senjata tajam yang dimiliki penduduk di dalam rongga batang pohon berukuran raksasa itu. Tujuannya agar tidak gampang diketahui dan dirampas gerombolan musuh. Namun di luar dugaan, setelah cukup lama tersimpan, gamelan utamanya yang berupa gender tiba-tiba berbunyi sendiri dengan mengalunkan irama tabuh yang menyayat hati. Alunan tabuh misterius itu biasanya muncul pada hari-hari tertentu seperti Rainan atau Kajeng Kliwon dan hari raya lainnya. Sejauh ini, pohon kayu putih tersebut diperkirakan sudah berusia lebih dari 700 tahun. Dan sejak tahun 2013, mulai dikenal luas oleh para pemedek, termasuk wisatawan baik asing maupun mancanegara. Mereka yang datang tidak hanya untuk berfoto di bawah pohon, tetapi tidak sedikit juga untuk tujuan nunas tamba berdasarkan pawise yang diperoleh melalui mimpi atau petunjuk dari seorang balian yang memintanya untuk tangkil nunas tamba di pohon keramat itu. Wayan Poh, salah seorang warga asli desa tua sekaligus pengempon wilayah pohon kayu putih menyebutkan, orang yang nunas tamba ke pohon kayu putih tidak sedikit yang datang dari desa yang jauh setelah mereka mendapatkan pawise atau petunjuk gaib agar mereka sembuh dari penyakitnya. Om Swastiastu. Ini yang walinin pengempon Pura Babakan wis sedak kayu putih. Nah, iki yang turune nang kewentanan iki kayu niki terkenal. Nah, new normal Denpasar. Kewentanan anak mesepeda rawuh mriki ke Sabtu Minggu nika sampun boh jam semeng sampun akeh mriki ngrawuhin. Nah, siangne nika wonten raris keluarga ane ngrawuhin mriki kinten. Niko tan yo begitu ramesan. Nah ya rawasan nah wentan yang cara dikirim desa wentan nak ngerawat tenyingak wentanan kayu riki kinten. Nah redro niko laris wentan niki kayu niki kocap wentan dados sanggon tambo niko dados niko berdasarkan kletak manah kita. Dene yen sampun kletak girago becik niki jagi nunas durusang. Nah yang mungkin sekedar hanya mau potret kita durus juga kita.
Nggih yen niki raos ngin dados angin tamu niki wantah kulit nih kemanten kerikan kayu niki. Nah berkait dengan niki wastan pelinggih niki nak pura babakan niko Cina sampun wonten kaitane iraga nunas tamu niko babakan kayu wae anera nanging titian nah sampun nang ring sisi luar ning rara nah durus tangkil riko ring linggih riko wonten genah. Bahkan, ada orang dari Denpasar yang sudah divonis positif COVID-19, lantas keluarganya datang nunas tambah babakan kayu putih untuk dibawa pulang, lantas dibikin boreh. Tidak lama kemudian didengarnya kabar bahwa virus corona yang sempat hinggap di tubuh si pasien langsung sirna, ujar Wayan Poh meyakinkan. Wayan Poh melanjutkan, selain terbukti menyembuhkan orang yang terpapar COVID-19, sejumlah pemedak yang terserang penyakit seperti sakit perut, hepatitis, tipes, dan sejumlah penyakit lainnya tidak berselang lama mengalami kesembuhan setelah nunas tambah di pohon kayu putih. Peka Alit Ardika, salah seorang sesepuh di desa tua menambahkan, ada beberapa orang pintar atau penduduk tertentu yang pernah melihat adanya sebuah gada emas yang tersimpan di dalam rongga batang pohon kayu putih. Namun demikian, lanjut Peka Alit, tidak setiap pemedek atau orang dapat melihat benda yang menyerupai senjata Bima atau Werkudara dalam kisah pewayangan itu. Memang tidak semua orang bisa melihat, tetapi siapapun akan merasakan adanya aura sakral yang memancar dari keberadaan gada emas tersebut, katanya menjelaskan. Peka Alit yang juga salah seorang penekun spiritual mengungkapkan, pernah ada seorang turis dari Inggris yang meditasi di bawah pohon kayu putih, namun tidak berselang lama malah kerauhan atau kesurupan. Dari kata-kata yang keluar saat ia kesurupan, akhirnya diketahui kalau si turis itu melakukan meditasi dalam keadaan fisik dan mental yang masih kotor. Kata Peka Alit dengan menjelaskan, seseorang yang sedang kotor, kehadirannya tidak akan diterima oleh yang berstana di pohon kayu putih. Beberapa lama kemudian, turis Inggris tersebut kembali datang bermeditasi. Tentunya setelah ia membersihkan diri secara skala dan niskala terlebih dahulu. Akhirnya, meditasi yang dia lakukan berhasil, ucap Peka Alit. Dahulu sebelum pandemi, lanjut Peka Alit, banyak turis datang untuk bermeditasi, memohon petunjuk untuk dibukakan jalan menuju kerahayuan. Tetapi setelah pandemi, nyaris tidak ada lagi orang asing yang datang ke sini. Selama ini, kedatangan Krama tidak menentu dalam melakukan meditasi, karena memang tidak ditentukan hari apa saja dapat melakukannya. Jadi, Krama bisa datang kapan saja dan jam berapa saja. Semua tergantung dari feeling atau perasaan Krama yang akan datang guna melakukan kegiatan yang bernafaskan spiritual itu.
bisa dijelaskan gitu untuk tentang kayu putihnya ini sira berstana sarang biasanya untuk orang datang mereka ini ke untuk khusus tujuan apa ya jelas. Ya niki yang jelaskan gitu ya. Singkat ini mengenai kayu putih. Yeah. Kami di sini sebenarnya kan ya pendatang juga. Itu kira-kira abad ke-16. Kami di sini satu Banjar, di sini warga Pandai Punagi Beratan. Ini desa Bayan atau Banjar Bayan atau dusun Bayan ini memang udah ada duluan sebelum kami datang. Terus penduduknya itu udah meninggalkan tempat ini, mungkin kalau disebut Balinya rarun gitu istilahnya. Karena kenapa ini teman? Mungkin diserang semacam semut. Maka penduduk Banjar Bayan itu yang disebut atau sorohnya Kubayan ya. Kubayan itu semua itu udah meninggalkan Banjar Bayan yang tempatnya sekarang ada di Bayan Kaminan namanya, itu di sebelah timur Kedokan gitu. Mungkin orang tua kami atau leluhur kami dulu karena menyebut pohon ini kayu putih, mungkin karena keberadaan beliau, mungkin kalau zaman dulu kan ya seringlah orang itu bisa melihat atau menyaksikan keberadaan beliau melintas gitu. Itu sudah termasuk beliau orang suci atau seorang pendeta yang berperucut pakaian putih. Itu sebenarnya mungkin masih berstana di juga. Ya mungkin sekarang pun yang datang yang punya spiritual bukan satu ini, semuanya hampir yang datang itu udah pernah menemukan beliau, melihat beliau ya. Ada yang dibilang udah menjabat tangan, rasanya pernah gitu. Semua itu yang menyaksikan atau yang dilihat para yang mau meditasi gitu udah langsung ketemu menurut keterangannya yang datang gitu. Beliau ini biasanya sosoknya seperti nabi yang pakaian putihnya. Pakaian putih pendeta dah. Seperti pendeta ya. Anunya jenggotnya panjang. Nah, seperti itu memang leluhur kami menyebutnya seperti itu. Itu duluan udah itu kami tidak pernah cerita. Bahkan yang datang segini gini. Nah, dan yang kalau di sini banyak yang datang itu meditasi sebagian besar. Meditasi dan ada yang nunas tamu istilahnya, berobat. Mungkin sakitnya apa, dia merasa bingung dan lain sebagainya, banyak yang udah datang itu. Tapi ada yang langsung beliau yang menghadap atau ada sebelumnya dia menyampaikan, nanti kita akan sampaikan sama pemangkunya apa yang dikasih sama pemangkunya itulah. Kalau rata-rata pengobat napi yang datang memiliki menunas tambu napi bisa sakit napi bisa rata-rata. Ya, biasanya sih ada yang bingung gitu, banyak dan warga di sini, kalau di sini kan kita udah mempercayai satu Banjar ini kalau ada upacara baik kecil maupun besar, umum atau pribadi, pastilah kita mohon nerang di sini. Nerang juga ya, jarum mampunya kalau selama dia masih mohon nerang 3 hari upacaranya, mungkin 3 hari dia menerang di sini. Setiap harinya dari pagi jarum mangkunya mesti nyejar di pelinggi. Oh, pintar. Ya, sama mohon nerang juga. Ya, udah tradisi itu seperti itu. Itu memang udah dipercaya gitu. Setiap ada upacara kami mohon terang, setiap pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan lancar. Nanti kalau udah kalau musim hujan kayak, yang penting setiap upacara berjalan itu bisa lancar. Tidak ada halang suatu. Modalnya kan ya hujannya terus, kita bisa berhentilah, kita bisa selama berjalannya upacara itu bisa kita laksanakan. Bro, biasanya nih yang meditasi sudah sempat datang dari mana aja nih Bro? Kalau yang meditasi itu ya datang dari luar itu rehabilitas pecandu narkoba itu. Oh, sempatnya? Ya, udah dari berapa tahun kira-kira dari tahun 2014 rasanya. Karena ada pandemi,
beliau tidak bisa datang karena itu udah 1 tahunnya 2 kali sebenarnya udah datang. Itu udah 3 grup itu. 3 grup lain-lain grupnya. Nikah dari mana beli? Jero. Campuran itu. Campuran dari luar, tamu luar aja semua. Oh, luar negeri. Ada dari Amerika, ada dari apa tuh Cina. Pokoknya semua tidak satu negara. Itu leadernya itu dia memang orang Amerika gitu. Berarti rata-rata meditasi dikit. Iya, meditasi. Itu di bawah napi perlu jero. Saya mau meditasi dikit napi perlu di bawah canang kan atau napi? Kalau kita di sini canang pejati namanya. Itu kan kalau udah umum gitu canang pejati, dan kita kalau tiap orang mau meditasi baik agama lain, kita sarankan dengan aturan, kita punya aturan di pemaksaan atau di Babakan, dia itu harus ikut aturan sembahyang dulu dengan upacara kita sendiri, aturannya yang kita punya. Nanti setelah itu silakan dengan kepercayaannya masing-masing. Itu harus disertai mangku jurungnya, arah mangku dumun baru bisa dimeditasinya. Ya. Oh, jadi mangku dumun. Ritualnya silakan nanti kalau berlangsungnya dengan kepercayaan masing-masing, tapi dengan awalnya itu harus kita mulai mangku juga, mau pekelingnya pada beliau biar kita bisa diberikan kemudahan atau keselamatan apa yang kita inginkan atau tujuan kita. Jadi ngerah mangku dumun, baru sembahyang, baru bisa meditasi. Ya. Terus untuk tentangnya itu hari yang baik biasanya dinapin ke untuk meditasi biasanya. Mungkin itu kan terserah anunya. Yang punya tujuan itu, ada yang nyari purnama, kalau itu ada yang nyari juga mungkin ini nyari baik gitu. Mantan pandangan khusus loh, tanda dos napi misal kepuro niki misalnya napi yang ya itu kan kecuali perempuannya datang bulan itu biasa berarti. Kalau masalah ini cuntako ada kematian kan dia sendiri yang punya. Nanti kalau dia punya, kalau memang dia punya perasaan tidak enak kepelingi, dia berarti cari yang waktu yang bagus. Berarti teman-teman pandangan khusus. Kita tidak nanyain itu, sebel kan tidak tahu juga. Berarti nggak ada pandangan khusus nih. Kalau biasanya orang semedi itu di mana, Jero? Sekitar napi semedi ini untuk. Kalau meditasi ada yang di dalam. Di dalam maksudnya di dalam pelingit. Oh, dalam pelingit. Ya, nanti ada yang di luar, ada yang di dalam kayu. Oh, di dalam kayu bisa. Ya, ada yang di dalam, kalau ada 2 orang gitu, ada tamu itu dia meditasinya di dalam kayu. Jika biasanya jam-jam berapa misalnya Jero untuk meditasi malam ya? Kalau untuk rehabilitas itu dari jam 1 sampai jam 9 malamnya. Jam 1 siang? Ya. Kalau yang biasa? Yang biasa itu bisa malamnya ada, siangnya juga ada. Kalau di luar naki tadi luar mancanegara, tamu mancanegara, kalau lokal nih kan wenten dari daerah lain gitu, kayak daerah napi wenten di Bali nih. Ada dari apa namanya, Candi Kuning juga, dari Denpasar juga ada gitu. Oh, Genten. Ya. Juga jadi grup dari Tabanan juga ada, itu kita punya teman. Iya. Donas namanya gitu, nama lengkapnya nih. Tiang selaku penyarikan Ring Purwabakan, nama Tiang Imade Purnawijaya. Imade Purnawijaya. Oke. Niki Banjar napi itu? Niki Banjar Bayan, Desa Tua, Kecamatan Magdok. Oke, semua itu. Menariknya, beberapa turis yang melakukan meditasi adalah untuk rehabilitasi atau menghilangkan kecanduan dari mengkonsumsi narkoba. Sejauh ini juga ada grup bercampur dari Amerika, Cina, dan Eropa. Pokoknya dari beberapa negara, dan mereka rutin datang kemari, ujar Jero Penyarikan Pura Babakan.
Grup yang rutin datang sejak 2014 silam itu belakangan mulai tidak muncul lagi, diduga karena pandemi, sehingga mereka berhenti datang untuk bermeditasi untuk sementara waktu. Dan selain untuk meditasi, pelinggih di pohon kayu putih juga sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk nerang atau memohon agar tidak turun hujan. Misalnya saat melakukan kegiatan upacara adat atau keagamaan dan lain-lain, kata Jero Penyarikan Pura Babakan. Demikian pemirsa, ulasan tentang pohon keramat kayu putih yang terletak di Jabe Pura Babakan, Banjarbayan, Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Sebuah pohon raksasa yang dipercayai masyarakat dapat menyembuhkan penyakit dalam, meditasi, serta untuk memohon nerang hujan. Semoga pemedek yang tangkil ke pohon keramat ini akan terkabul segala doa dan pengharapannya. Dan terima kasih sudah menonton acara ini hingga usai. Sampai jumpa pada tayangan Lentera TV selanjutnya.